cetak brace untuk Milan, Giroud kirim pesan Scudetto dan beri saran ke Adli. Giroud melewatkan laga persahabatan melawan Lemmy karena alasan personal. Namun, ia kembali menjadi starter saat Rossoneri menghadapi Koin. Ia hanya memerlukan waktu 36 menit untuk 2 kali menjebol gawang lawan, terutama gol pertamanya yang cantik. Saat merayakan golnya, pemain internasional Prancis tersebut menunjuk lambang Scudetto di tengah kit anyar Milan. Saat berbicara kepada Milan TV selepas pertandingan, ia pun menyinggung jalannya laga dan rekan barunya. Selalu menyenangkan mengawali dengan mencetak gol. Kami bermain dengan sangat baik pada babak pertama. Dan yang mudah-mudah menuntaskan pekerjaannya, saya sangat senang. Selalu menyenangkan memenangkan pertandingan pertama bahkan jika itu laga persahabatan, ujarnya. Saya pikir Scudetto tampak benar-benar bagus pada seragam merah dan hitam ini. Saya ingin mengirimkan pesan kepada fans kami bahwa kami benar-benar bangga menjadi juara. Kami bekerja dengan baik di Milanello, kami bekerja sangat keras, ada beberapa sesi yang sangat berat, dan panas ini membuatnya sulit. Tetapi, kami tetap bermain bagus hari ini dan menunjukkan semangat tim yang luar biasa. Bermain dengan tekad yang besar, hari ini kami melakukan apa yang pelatih minta dari kami. Kami hampir siap, tetapi belum 100%. Terkait Adli, Giroud menambahkan, saya pikir bagus melakukan segala hal dengan benar dan memberikan Adli sambutan yang hangat. Dia anak yang baik, dia tahu dia harus banyak belajar di sini. Tetapi, saya benar-benar terkesan dengan kemampuannya, kecepatan dan jangkauan pandangannya juga. Dan dia adalah tambahan yang bagus untuk tim ini. Terkadang dia perlu sedikit tenang. Yuk lanjut, Ibrahimovic tekan kontrak baru di AC Milan. Penyerang Gek asal Swedia Zlatan Ibrahimovic dikabarkan telah resmi menekan kontrak baru di AC Milan. Ibrahimovic gabung Milan lagi sejak tahun 2020 lalu. Ia langsung memberikan dampak positif bagi Rossoneri. Ia membantu skuad muda Milan tampil di level tinggi. Ibrahimovic pun sukses membantu Rossoneri meraih tiket ke Liga Champions. Di musim berikutnya, Milan sukses meraih gelar Scudetto. Hal ini juga tak lepas dari pengaruh Ibrahimovic meski ia sendiri sering absen karena cedera. Masa depan Zlatan Ibrahimovic kemudian menjadi tanda tanya. Pasalnya, kontraknya di AC Milan berakhir pada musim panas 2022 ini. Ada dugaan bahwa Ibrahimovic bakal pensiun sebab ia makin sering cedera di usianya yang masuk 40 tahun ini. Ibrahimovic pun akhirnya resmi berpisah dengan Milan per bulan Juli 2022 ini. Sekarang, ia tak terikat dengan klub manapun. Zlatan Ibrahimovic pernah mengungkapkan bahwa badannya dan kakinya sering merasa kesakitan, namun ia enggan menyerah. Ibrahimovic pun disebut ingin memperpanjang kontraknya di San Siro. Di sisi lain, Milan juga siap mempertahankannya lebih lama di skuad asuhan Stefano Pioli. Ibrahimovic dan Milan lantas dikabarkan sudah menggelar negosiasi. Keduanya sepakat bekerja sama untuk jangka waktu setahun lagi. Akan tetapi, Ibrahimovic harus rela gajinya dipangkas. Striker Bengal ini pun menerimanya karena ia merasa fisiknya sudah tak sekuat beberapa tahun sebelumnya. Kini ada kabar terbaru soal Zlatan Ibrahimovic. Ia dikabarkan sudah resmi tekan kontrak baru di AC Milan. Kabar ini disampaikan oleh Fabrizio Romano dan sesuai rumor yang beredar sebelumnya, kontrak itu berdurasi 1 tahun saja. Fabrizio sendiri sebelumnya sempat mengungkapkan bahwa Ibrahimovic akan digaji sekitar 1-1,5 juta euro saja per musimnya. Dua alasan fans AC Milan pantas mencintai Olivier Giroud. 17 Juli 2021 menjadi tonggak penting dalam karir Olivier Giroud. Sebab setelah 9 musim bermain di Inggris, Giroud mengambil langkah baru dengan hengkang ke Italia untuk membela AC Milan. Milan memberi Giroud dari Chelsea pada awal musim 2021-2022. Saat itu, Milan harus membayar 1 juta euro untuk bisa mendapatkan jasa penyerang yang ikut membawa timnas Prancis menjadi juara Piala Dunia 2018 tersebut. Awalnya, ada banyak keraguan soal saga transfer Giroud, sebab pada 3 musimnya di Chelsea, Giroud lebih sering menjadi pemain cadangan. Catatan gol Giroud di Liga juga tidak pernah mencapai 2 digit.
Giroud juga diragukan karena datang saat berusia 34 tahun. Namun, Giroud mampu membalikan semua keraguan itu dan menjadi sosok yang dicintai fans Milan. Apa yang membuat Giroud pantas dicintai? Berbeda dengan di Chelsea, Giroud jadi pilihan utama di lini depan Milan. Sepanjang musim 2021-2022, Giroud tercatat 22 kali tampil sebagai pemain utama. Total laga yang dimainkan di Serie A adalah 29 laga. Giroud tidak selalu mencetak gol pada setiap laga, tapi Giroud mencetak gol pada momen-momen yang tepat. Ketika pemain 35 tahun itu mencetak gol, Rossoneri selalu meraih kemenangan. Momen paling penting Giroud pada musim lalu adalah saat mencetak brace ke gawang Inter Milan. Giroud membawa Milan menang 2-1 atas Inter pada duel yang sangat krusial. Total, 11 gol dicetak Giroud di Serie A sepanjang musim lalu. Kontribusi Giroud bukan hanya soal gol, akan tetapi juga cara bermain. Giroud adalah pemain yang adaptif untuk berbagai macam taktik. Giroud adalah tipikal penyerang yang bermain bukan untuk sekedar mencetak gol. Zlatan Ibrahimovic diakui sebagai salah satu sosok penting di ruang ganti AC Milan. Namun, pemain asal Swedia itu absen pada banyak laga pada musim 2021-2022 lalu. Nah, perannya lantas diambil oleh Giroud. Giroud bukan hanya mengisi peran Ibrahimovic di lapangan, tetapi juga ruang ganti. Giroud dilaporkan menjadi pemimpin dan teladan yang baik bagi para pemain muda Milan. Giroud disebut sebagai sosok yang rendah hati walau punya rekam jejak yang sukses di masa lalu. Giroud juga selalu hadir dengan pengalamannya dan senioritas ketika Milan berada dalam tekanan. Kehadirannya sangat penting di ruang ganti Milan. AC Milan kirim Mattia Caldara ke Spezia dengan status pinjaman. Pada musim 2021-2022 yang lalu, Caldara juga tak mendapat tempat di skuad milik Stefano Pioli. Musim kemarin pun manajemen klub juga meminjamkan sang bek ke Venezia, di mana Venezia tidak jadi menebus Caldara sebab mereka akhirnya terdegradasi ke Serie B untuk musim depan. Kini untuk musim 2022-2023, Mattia Caldara akhirnya harus kembali mengungsi dari San Siro dan resmi bergabung ke Spezia dengan status pinjaman. Spezia meminjam sang bek selama 1 musim penuh dan mereka punya opsi untuk membuat statusnya menjadi permanen pada tahun 2023 mendatang. Caldara sendiri sebenarnya sudah memasuki tahun keempat sebagai pemain AC Milan, pasca ditebus dari Juventus di tahun 2018 silam. Sempat digadang-gadang sebagai bek masa depan Italia, Caldara justru meredup sinarnya bersama Milan setelah silih berganti mengalami cedera serius. Dalam 4 tahun, bek berusia 28 tahun tersebut terhitung baru 2 kali saja tampil memperkuat tim senior Rossoneri. Ia lebih sering dipinjamkan oleh Milan ke sejumlah klub Italia lainnya seperti Atalanta, Venezia, dan yang terakhir adalah Spezia. Adapun kontrak Caldara yang berlaku bersama Milan kini tinggal menyisakan 24 bulan lagi, atau tepatnya bakal habis di tanggal 30 Juni 2024.